Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan kami di pelajaran SKI, yakni Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yakni pelajaran sebelumnya telah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yang mana yang kemarin, yang sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya dalam peristiwa itu terjadi peristiwa hijrah ke Habasyah dan juga Amul Husni atau tahun kesedihan. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang Isra Mi'raj dan juga hijrah ke Yastrib. Baik, kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu Isra Mi'raj. Apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang terjadi pada tahun sebelum hijrah. Tepatnya itu terjadi pada malam Senin pada tanggal 27 Rajab setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Taif. Nah, Isra secara bahasa sendiri itu artinya adalah perjalanan malam. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tujuan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesedihan Rasulullah karena ditinggal dua orang terkasihnya. Nah, di pelajaran sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya pada peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah itu terjadi yang namanya Amul Husni, yang mana Amul Husni itu adalah tahun kesedihan yang mana Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang beliau cintai, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, karena untuk menghibur Rasulullah dari kesedihannya tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengisra mi'rajkan Rasulullah supaya apa? Supaya Rasulullah terhibur, supaya Rasulullah pergi dari kesedihan yang telah beliau alami. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri itu menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Ada perbedaan pendapat mengenai penetapan kapan waktu kejadian Isra Mi'raj tersebut berlangsung. Yaitu yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan ini menurut Imam At-Tabari bahwasanya Isra itu terjadi tatkala Allah memuliakan beliau dengan nubuwah. Artinya menurut Imam At-Tabari Isra Mi'raj itu terjadi tatkala wahyu yang pertama turun kepada Nabi, itulah terjadi Isra dan Mi'raj Rasulullah. Yang kedua adalah menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, Isra terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Berarti setelah wahyu pertama turun 5 tahun setelahnya barulah terjadi Isra. Nah, itu menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga adalah Al-Alamah Al-Mansurfuri berpendapat bahwasanya Isra terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun 10 dari kenabian. Berarti 10 tahun dari kenabiannya Nabi. Berarti 10 tahun setelah Nabi menerima wahyu yang pertama. Itu menurut Al-Alamah Al-Mansufri. Yang keempat, pendapat lain mengatakan Isra terjadi pada 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 dari kenabian. Nah, ada juga pendapat mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian.
Dan yang kelima, pendapat yang kelima itu mengatakan bahwasanya Isra terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Nah, yang kelima mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah, bahwasanya berarti setelah beliau itu pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika beliau di Madinah barulah terjadi Isra dan Mi'raj. Dan yang keenam atau pendapat yang terakhir itu ada juga yang berpendapat bahwasanya Isra terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Nah, itu pendapat yang terakhir. Nah, 3 pendapat yang pertama itu tertolak. Ya berarti menurut Imam At-Tabari. Yang pendapat kedua tadi menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, dan ketiga pendapat Al-Alamah Al-Mansufri. Nah, dengan argumen bahwasanya pertimbangan bahwasanya Khadijah radhiyallahu an itu meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 10 dari kenabian. Nah, sementara pada saat meninggalnya belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Nah, setelah Isra kan Rasulullah itu mendapatkan wahyu bahwasanya umat Islam itu harus mengerjakan sholat atau ibadah 5 waktu. Nah, sedangkan 3 pendapat lainnya tidak ada satupun yang menguatkan. Hanya saja kandungan Al-Isra menunjukkan bahwa Isra terjadi pada masa-masa akhir. Nah, maksudnya masa-masa akhir itu masa-masa sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah gitu. Baik. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini, malaikat mendatangi beliau dengan membawa buruk. Nah, buruk itu seperti sejenis unta yang akan tetapi buruk itu memiliki keistimewaan bahwasanya ketika menaiki tanjakan kedua kaki depannya itu bisa menyesuaikan dengan jalan yang sedang ditempuh. Nah, kemudian Jibril menaikkan beliau ke atas buruk dan mengajaknya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa atau yang berada di Palestina, dan beliau dinaikkan ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha tadi, Rasulullah dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi terdahulu. Nah, contohnya seperti langit pertama dipertemukan dengan Nabi Adam, terus langit yang kedua ditemukan dengan Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan lain-lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, lalu Rasulullah naik lagi menuju Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi darinya. Nah, maksudnya 70.000 malaikat itu setiap harinya masuk ke sana dan tidak keluar lagi gitu. Kemudian diangkat lagi Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan mendekat kepadanya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan apa yang dikehendaki dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat sebanyak 50 rakaat. Nah, berarti awal-awal kita itu harusnya kita itu salatnya 50 rakaat, bukan 5 rakaat. Nah, setelah mendapatkan wahyu seperti itu, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat. Apa respon Nabi Musa? Nah, Nabi Musa pun berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Nah, sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad naik turun. Pada akhirnya Allah memerintahkan kepada umat Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Jadi jangan sampai malas ya untuk mengerjakan sholat, karena sebelum kita mengerjakan sholat 5 waktu, Rasulullah pertama kali disuruh untuk mengerjakan sholat 50 waktu sehari malam. Jadi kita patut bersyukur. Bahwasanya Rasulullah SAW merupakan Rasul yang sangat sayang pada umatnya gitu. Nah, dan pula pada
waktu itu sebenarnya Nabi Musa memerintahkan kepada Rasulullah untuk kembali meminta keringanan. Akan tetapi Rasulullah merasa malu. Kemudian beliau menjawab, aku sangat malu kepada Rabbku. Aku sudah ridho dan menerima perintah ini. Nah, beberapa saat kemudian terdengar seruan, aku telah menetapkan kewajiban dan telah kuringankan bagi hambaku. Gitu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini itu tidak serta-merta diterima langsung oleh para kaum kafir Quraisy. Setelah Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau itu diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dan lain sebagainya, orang-orang kafir Quraisy itu menentang. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya bahwasanya Rasulullah itu sudah melakukan Isra Mi'raj. Nah, bahkan bukan hanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Islam sekalipun yang pada saat itu memeluk Islam itu langsung tidak percaya. Akan tetapi ada satu orang yang percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau adalah orang pertama yang mempercayai kebenaran peristiwa tersebut. Nah, karena beliau orang yang pertama yang mempercayai bahwa Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka beliau diberi gelar As-Siddiq. Nah, orang kafir Quraisy terus saja minta bukti sama Rasulullah bahwasanya Rasulullah yang melakukan Isra Mi'raj. Terus minta bukti. Akhirnya dikasih bukti sama Rasulullah bahwasanya dalam perjalanan kembali ia dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, beliau melihat ada kafilah atau golongan yang sedang melakukan perjalanan untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Dan Rasulullah melihat itu, kemudian diberitahukan bahwasanya besok hari akan ada kafilah yang datang ke Mekah. Nah, besoknya benar-benar datang kafilah tersebut. Tapi yang namanya orang kafir, yang namanya orang sudah hatinya hitam, tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tetap saja tidak dipercaya sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu dibilang sebagai seorang ramal gitu. Baik, yang selanjutnya daripada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa dakwah Rasulullah periode Mekah adalah hijrahnya Rasulullah ke Yathrib atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Madinah. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu pegangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yathrib. Nah, mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Nah, pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yathrib berjumlah 73 orang atas nama penduduk Yathrib. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk berkenan pindah ke Yathrib. Nah, mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah menyetujui baiat Aqabah 2 setelah pada tahun ke-11 Nabian, menyetujui adanya baiat Aqabah pertama. Yang pertama kita bahas tentang baiat Aqabah Ula atau baiat Aqabah yang pertama. Nah, itu terjadi ketika musim haji tiba. Rasulullah menggunakannya untuk menyampaikan dakwah kepada jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab. Di antara mereka yang datang tadi terdapat orang-orang Yathrib dari suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kedua suku ini sering mendengar berita dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman akan segera datang. Nah, pada haji tahun ke-11 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah atau Mina dan menyatakan baiat atau sumpah setia. Nah, baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan baiat Aqabah Ula atau baiat Aqabatun Nisa. Disebut baiatun Nisa karena di antara yang ikut baiat ada seorang wanita. Ia bernama Afra binti Abid binti Sa'abah. Nah, ada 6 pokok persoalan penting yang menjadi sumpah setia dalam baiat Aqabah pertama.
yakni pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Yang kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang. Dan yang terakhir, mereka tidak akan melunghakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka pulang ke Yasrib atau Madinah, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka. Mus'ab bin Umair mendapatkan tugas mengajarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Dengan demikian, agama Islam semakin bersinar di Yasrib. Nah, dan penduduk berbondong-bondong masuk agama Islam sehingga jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Yang kedua adalah Baiat Aqobah Tsani. Nah, pada tahun ke-12 kenabian bertepatan pada tahun 622 Masehi, serombongan kaum muslimin dari Yasrib berangkat menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, mereka itu berjumlah 75 orang, terdiri dari 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakan pertemuan pada hari Tasyrik di Mina. Nah, pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar kemahnya secara sembunyi-sembunyi menuju Aqobah atau tempat melempar jumroh. Tidak lama kemudian Rasulullah datang disertai pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu belum masuk Islam tetapi tidak pernah memusuhi Islam. Nah, adapun isi dari perjanjian Aqobah yang kedua adalah yang pertama, penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Dan yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yasrib siap menerima risiko dan segala rintangan. Baik, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami isi daripada materi yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.